Saudara, kalau kejadian ini terjadi pada kita di situasi yang berbudaya narsis ini, di mana popularitas itu sama dengan kesuksesan, maka tentu reaksi kita bakal lain. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 29-39. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudaraku, dalam pembacaan ini Markus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba yang memilih jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi ini, saudara, yaitu jauh dari hingar-bingar popularitas. Coba saudara bayangkan, dia baru saja mendapat respon positif dari orang banyak karena Yesus baru menunjukkan otoritasnya di dalam mengajar dan juga mengusir setan. Popularitas Tuhan Yesus baru saja naik. Saudara, kalau kejadian ini terjadi pada kita di situasi yang berbudaya narsis ini, di mana popularitas itu sama dengan kesuksesan, maka tentu reaksi kita bakal lain. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Segera setelah mereka meninggalkan sinagog, mereka langsung menuju rumah Simon dan Andreas dengan sebuah assignment, sebuah tugas yang berbeda, yaitu melayani dan menyembuhkan seorang wanita, yaitu mertua Petrus. Terlihat jelas bagi Yesus bahwa melakukan kehendak Allah adalah pilihan yang terbaik dibanding dengan mencari popularitas. Saudara bisa lihat di sini bahwa Markus sedang menunjukkan bahwa Yesus itu memilih kehendak Allah dan bukan terbuai dengan puji-pujian orang yang terkesima dan takjub dengan otoritas yang dimilikinya. Sekalipun kita tahu bahwa otoritas Yesus melebihi otoritas para ahli Taurat dan orang Farisi, melebihi otoritas setan-setan. Dan otoritasnya bukan hanya berlaku di bait suci, di luar bait suci pun dia melakukan mujizat-mujizat yang besar dan dahsyat menunjukkan otoritasnya. Kali ini kalau sudah perhatikan, Yesus kelihatannya seperti waktu dia menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, kayaknya dia agak melanggar hari Sabat, bukan? Hari Sabat orang tidak bisa mengangkat orang lain. Markus mencoba menulis bahwa dalam waktu dia berbuat mujizatnya, yang pertama menurut Injil Markus ya, adalah dia mengangkat perempuan itu karena tidak boleh bergerak itu. Waktu dia mengusir setan hanya menggunakan perkataannya, tapi kali ini dia mengangkat ibu mertua Petrus dan itu hari Sabat. Kejadiannya terjadi pada hari Sabat. Tapi juga Markus mau mengatakan bahwa otoritas Yesus itu lebih di atas daripada aturan hari Sabat. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, dia lakukan
sudah tidak lagi datang dengan puji-pujian yang banyak dari orang. Tersembunyi, dia memilih jalan yang sunyi. Saudara, Markus juga tentunya ingin menunjukkan bahwa otoritas Tuhan Yesus bukan hanya berlaku dalam rumah ibadah saja, tapi juga otoritas Tuhan Yesus Kristus berlaku juga di rumah-rumah orang percaya, bahkan di mana saja tentunya. Ya, karena berikutnya kita juga bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, menyembuhkan orang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan setan, karena mereka membawa mereka itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mereka berkerumun di depan pintu rumah Petrus, dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Sekali lagi kelihatan bahwa Tuhan Yesus tidak mengizinkan setan-setan berbicara, karena Yesus tidak mau mencari kehormatan daripada setan atau siapapun. Yesus sebagai hamba Tuhan tahu bahwa promosi bukan datang daripada mereka, tapi datang daripada Tuhan. Nah, coba sudah perhatikan bahwa Yesus sudah buat mujizat yang banyak itu. Tengah malam, begitu sudah hari, bukan lagi termasuk hari Sabat, mereka sudah selesai makan Sabat, apa yang terjadi? Orang-orang membawa orang banyak. Banyak sekali sampai mereka berkerumun di depan pintu rumah Petrus. Yesus sibuk melayani. Pagi-pagi benar. Yesus memilih jalan yang lain. Dia bangun, dia pergi keluar, dan dia berdoa. Dia berdoa, dia sedang ingin mendengarkan lagi apa kehendak Bapaknya. Dan sementara dia berdoa, Simon Petrus dan teman-temannya datang dan berkata begini, Guru, ini kata yang dia pakai, semua orang mencari engkau. Coba saudara pikir dulu. Yesus menjadi begitu penting karena he is the most sought after person. Dia menjadi orang yang paling dicari, diminati. Kalau kita jadi Yesus, lalu kita pikir, wow, hebat. Follower saya banyak, subscriber saya banyak, saya kemudian punya views banyak banget. Tapi apa itu yang dibuat oleh Yesus? Enggak. Dia telah mendengar kehendak Tuhan. Dia langsung berkata begini, mari kita pergi ke tempat lain. Jangan terbuai dengan pujian orang bahwa kamu penting, kamu pandai. Yesus langsung memilih untuk pergi ke kota-kota lain, untuk terus fokus pada tujuannya, yaitu untuk memberitakan Injil, kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Kelihatan kan? Yesus terus memilih jalan yang sunyi, mengikuti kehendak Bapaknya. Saudara, mari kita tarik pelajaran dari Tuhan Yesus yang pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana untuk temukan kehendak Allah yang jauh dari keramaian dunia. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.